Terima kasih sudah berada kembali di Rakyat Bersuara. Terus terang saja saya sebenarnya kadang-kadang nggak mau loh ke Rakyat Bersuara itu. Tapi saya tahu yang diperjuangkan oleh Mas Aiman itu kan value ya. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa, kita bantu saja begitu. Soal mengapanya, I have a personal reason about that. Ya. Nah, soal menangis, jadi begini ya, dalam perjuangan ini sudah cukup lama, hampir 8 bulan ya Bang Roy. Jadi kami itu 8 itu atau 12 tadinya itu seperti saudara begitu. Mungkin saja kami berbeda agama, kami berbeda suku bangsa, tapi senasib dan sepenanggungan ini membuat kami bersama-sama dan bersatu. Saya tahu betul bahwa Bang Rismon itu siapa sih gitu. Seperti saya tahu betul Bang Roy itu siapa begitu. Seperti saya tahu betul 6 yang lainnya atau 12 yang lainnya begitu, termasuk saya. Ya, we are not guilty, ya. Nah, Ibu sampai sekarang meyakini sangat Ibu yakin, tidak salah. Sangat yakin. 100% Ibu tidak salah. 100% yakin. Jadi kalau sampai tersangka saat ini ada yang salah dengan penegakan hukum menurut Ibu sangat keliru. Ya, the first tergantung menurut saya, tetapi sebenarnya almost people in the world tahu itu begitu. Saya kira begitu. Dari mana Ibu bisa mengatakan bahwa Ibu tidak bersalah? Tidak ada mens rea, tidak ada strafbar het, tidak ada aktu serius. Oke, dijelaskan. Mens rea, niat jahat. Saya tidak punya niat jahat. Saya adalah pengacara yang sedang bekerja. Ya, dan ingat, jangan lupa, di ijazah palsu ini kami sudah berjuang hampir 4 tahun. Ya kan? Jadi kami itu ditersangkakan dalam berjuang untuk meminta ditunjukkan. Iya, untuk ada kepastian hukum tentang ijazah palsu ini begitu. Dan sudah memakan korban 2 tanpa melalui due process of law begitu. Ya kan? Nah, padahal pasal 10 Undang-Undang PSK, bukan PSK yang itu, menyatakan saksi, pelapor, kemudian juga korban yang melaporkan peristiwa tersebut tidak boleh diperlakukan untuk ditersangkakan. Ya, dengan pencemaran nama baik untuk saat ini maupun untuk yang akan datang. Mengapa? Ini sebenarnya suatu tendensi agar orang tidak takut dalam melapor, ya kan? Nah, tentu basicnya tidak hanya itu. Meyakinkan dulu bahwa ini tidak salah begitu. Ketika menanyakan itu dianggap sebagai pencemaran, ketika bertanya dianggap fitnah, kita sedang berada di era apa? Ya kan? Dan lebih daripada itu, saya pengacara dalam hal ini ya. Jadi saya dilindungi oleh undang-undang advokat. Saya berada di bawah Pradi. Dan hari ini menurut saya nggak fair, mohon maaf saya katakan hari ini ya, untuk pertama kali, ketua saya, di mana perlindungan kepada saya? Kalau seandainya merasa bahwa saya ada kelalaian, Ketua Pradi. Ya, kalau saya merasa ada overacting misalnya ya, dalam pembelaan tentang apa namanya ijazah palsu ini begitu, harusnya panggil saya, ya. Lalu lakukanlah saya sebagaimana seorang anggota Pradi. Sidang etik. Sidang etik, tidak apa-apa, pasti ada penjelasan dan data saya lengkap gitu. Tapi 2 itu dilanggar semua, ya kan? Nah, jadi ya apa boleh buat, kita berada dalam kondisi ada orang yang sangat berkuasa, besar sekali kekuasaannya, bahkan disinya